Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Firly Bahuri bikin kehebohan baru pada saat posisinya di ujung tanduk atas kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tiba-tiba Firly Bahuri mengumumkan telah menandatangani surat penangkapan terhadap Harun Masiku, yaitu kasus dugaan suap atas penggantian paruh waktu anggota DPR yang diduga melibatkan pejabat teras suatu partai politik tertentu. Pertanyaannya, kenapa Firly Bahuri tiba-tiba bikin gebrakan tersebut? Apakah dia sekarang ini diperalat oleh partai politik lain untuk menjatuhkan partai politik saingan menjelang Pilpres ini? Inilah Hot Room, drakor Firly bikin keki. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia. Terkadang saya butuh waktu untuk jeda. Drama baru hadir lagi dari Firly Bahuri, sang ketua lembaga anti rasuah yang menjadi saksi terlapor dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian, kini memasuki episode baru. Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan kepolisian dan juga Dewan Pengawas KPK, akhirnya minggu lalu Firly menghadiri panggilan kedua dan diperiksa di Bareskrim Polri. Yang menarik adalah Firly terlihat kucing-kucingan dengan awak media sesaat setelah pemeriksaan. Bahkan mengatakan kalau mobil pribadinya tidak diketahui di mana keberadaannya. Loh, kok bisa toh Pak? Dan satu inilah episode yang paling menghebohkan publik. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Firly mengumumkan telah menandatangani surat perintah penangkapan Harun Masiku. Saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM itu. Loh, kok baru sekarang, Pak? Kemarin-kemarin kemana aja? Apakah ini menandakan Harun Masiku sudah benar-benar diketahui keberadaannya? Ataukah ini hanya sekedar retorika dari sang ketua? Hot Room sukses selalu karena pengaruh dari kopi luwak white coffee. Inilah yang membuat Hotman Paris selalu sukses dalam berdebat meskipun para narsumnya adalah orang-orang hebat. White coffee, kopi luwak. Waduh, kopi terbaik. Boyamin, dulu pertama kali kita membahas... saya yang ditanya. Dulu pertama kali membahas Boyamin, membahas Firly Basuki. Saya mau nagih janjimu. Kamu yang mengatakan Firly Basuki, Ketua KPK akan segera jadi tersangka. Ternyata sampai sekarang belum. Bahkan secara tiba-tiba Ketua KPK tersebut mengatakan sudah menandatangani surat penangkapan atas Harun Basuki yang sudah 4 tahun kasusnya terbenam. Ada apa? Apakah dia diperalat oleh penguasa dengan imbalan status tersangka ditunda atau apa? Kalau analisa lo ya. Analisa. Kan kira-kira jilid pertama mungkin dengan kalimat saling sandera, ngancam bongkar gitu kan. Ya. Kalau kamu bongkar maka aku pun juga bongkar kamu. Nampaknya nggak begitu laku itu, jilid 1 itu. Oke. Nah, jilid 2 nampaknya tanda kutip persembahan. Yaitu? Ya, salah satunya Harun Masiku ini. Ya, Nah, dipersembahkan ke siapa? ya penguasa. Jadi sebagai imbalannya? Ya, dia nanti bisa, harapannya dia loh ya, analisa Status lagi. tersangka tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Itu analisa Anda? Ya, ada persembahan 4 plus bonus itu untuk melokalisir perkara, kira-kira gitu gambarannya. Jadi sekarang Anda menduga kasus Firly ini sudah dipolitisir menjelang Pilpres ini? Ya,
nampaknya seperti itulah kira-kira kan gitu kan. Supaya kalau sampai Firly Basuki Bahuri. Kalau sampai Firly Bahuri membongkar kasus Masiku ini, siapa yang bakal kena? kok ditanyakan saya, semua sudah tahu kalau Apa itu? Partai politik terbesar atau apa? Iya, kira-kira gitu begitu. aja. Kayak gitu ditanyakan. Ya, biar pemirsa tahu dong. Pemirsa sudah pinter-pinter. Sudah 4 tahun kasus Interbanam, kok baru sekarang dibongkar oleh Ketua KPK ini? Pikir saya tadinya mengumumkan sudah nangkap, Ya. tapi ternyata hanya mengumumkan sudah menandatangani surat penangkapan. Padahal dia sudah red notice, sudah DPO, kan nggak perlu lagi ada surat Dengan penangkapan. gebrakan baru dari Ketua KPK ini, Anda pesimis dia tidak akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri? Kalau bicara pesimis ya 40% lah, kira-kira gitu. 40%? Ya. Segitu tipisnya harapan Anda? Ya karena mestinya ini kalau bicara tersangka ya waktu itu kira-kira 2 hari 3 hari kemudian sudah tersangka. Tapi sudah sampai 2 minggu 3 minggu ini tidak tersangka, berarti ada sesuatu ya something wrong lah. Something wrong. Oke, sekarang Pak Komjen Pol Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Begitu agresifnya Polda Metro Jaya berulang-ulang melakukan kompresi pers. Bahkan rumahnya Ketua KPK telah digeledah. Tapi sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka walaupun sudah berapa lama penyidikan. Pendapat Anda? Ya, menurut saya Bang Hotman ya, penetapan tersangka itu memang kita tidak bisa seperti hitungan matematik. Ya. Ya, kita tahu seperti kasus Panji Gumilang sekian lama ya. Ya. Kemudian menurut saya, pendapat saya adalah masalah ini adalah permasalahan hukum biasa. Ya. Hanya menjadi seksi, menjadi luar biasa karena menyangkut salah satu petinggi dari salah satu lembaga anti rasuah. Ya. Kemudian bersamaan waktunya pada saat KPK juga sedang menangani kasus yang melibatkan salah seorang. Jadi menurut mantan Bapak menteri. ini tidak ada permainan politik ini? Kalau menurut saya sejauh ini masih dalam Koridornya. aturan koridor. Ya. Hanya mungkin kan kita bisa melihat kalau koridor ini ada yang koridornya sifatnya normal atau mungkin koridornya ini ada sesuatu yang dianggap masyarakat tidak normal padahal masih dalam koridor itu. Itu pendapat saya Bang. Oke, Hotman. Pak Yudi. Pak Yudi ini mantan penyidik KPK. Apa yang analisa apa Ya, menurut Anda? ya saya lihat Pak Firly ini kan seperti orang yang sedang tenggelam ya. Ya. Dia menggapai apapun yang bisa digapai oleh dia. Ya. Termasuk misalnya Harun Masiku yang saya tahu bahwa ketika ada red notice, ketika ada DPO buronan, pasti kan sudah ada surat perintah penangkapan. Benar. Apalagi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau memang tujuannya bahwa mengendos lagi Harun Masiku yang mungkin publik sudah lupa, Ya. ya kan, nggak nyambung gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak apple to apple. Kenapa? Karena taruhannya seorang Harun Masiku yang hanya ingin menjadi anggota DPR dengan Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Jadi menurut Anda motivasinya apa? Apa di belakang? Udang di balik batunya apa? Ya, dia berharap, ya, Berharap? bahwa ada empati dari masyarakat. Bahwa Empati atau memang jadi peralat? enggak, kalau saya belum bisa melihat diperalat. Kenapa? Kalau diperalat, dia sudah menangkap Harun Masiku. Ketika konferensi pers, ini adalah Harun Masiku. Sudah saya tangkap. Baru itu bisa kita nyatakan Bukan, ini seperti kan itu. mau menjelang Pilpres. Iya. Kalau sampai kasus Harun Masiku terbongkar, Ya. katanya akan melibatkan pimpinan partai. Ya. Sehingga apakah mungkin partai saingan sekarang memakai Firly Basuki ini untuk membongkar, menjatuhkan partai lain? Kalau dianalisis seperti itu bisa, itu yang pertama. Bisa? Bisa kalau dianalisis. Tapi kemudian kita bisa melihat bagaimana ya sebenarnya jika pun tanpa kesaksian Harun Masiku gitu ya, kalau emang ingin menaikkan ya kasus mengembangkan kasus suap kepada komisioner KPU itu sebenarnya bisa tanpa harus adanya Harun Masiku. Jadi saya pikir gimmick-gimmick masalah Harun Masiku itu yang coba dibangun oleh Firly Bahuri, saya pikir itu tidak kena kok. Sebagai penyidik, Anda merasa bahwa memang sudah waktunya tersangka atau tidak? Siapanya? Si Ketua KPK ini? Kalau saya, Ya. ya berdasarkan analisis ya, pertama saksi jumlahnya 80-an lebih, Ya. ahli sudah, kemudian rumah digeledah, kemudian barang bukti sudah disita, dokumen-dokumen termasuk dari KPK, artinya sudah tidak ada lagi hambatan gitu kan. Sudah tidak ada lagi hambatan untuk jadi tersangka. Itu kata mantan penyidik KPK. Ketemu lagi di Hot Room.
Temu lagi di hot room. Kasus Harun Masiku 4 tahun terbenam. Banyak orang menduga kalau sampai itu terbongkar bakal ada partai politik tertentu yang terlibat. Akan tetapi secara tiba-tiba Ketua KPK seolah-olah memberikan umpan kasus ini akan saya bongkar dengan menandatangani surat penangkapan. Tapi tadi Pak Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan enggak, itu masih dalam koridornya. Saudara Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, menurut Anda ada keanehan enggak, yaitu status tersangkanya terlalu lama, dan kedua secara tiba-tiba bikin gebrakan baru mengatakan menandatangani penangkapan terhadap Harun Masiku. Ada apa? Yang menandatangani Firly ya Bang? Ya. Ya kalau terkait dengan kepolisian, memang seperti yang disampaikan Pak Ito tadi, ada diskresi di kepolisian. Karena salah satunya mungkin menunggu itikat baik dari Pak Firly, sehingga pemanggilan beberapa kali ini dibiarkan saja. Tapi dengan waktu yang sekian lama, dengan bukti-bukti yang sudah sangat banyak, kemudian saksi-saksi 80 orang, ya sudah terlalu lama itu. Jadi ada menurut apa Anda apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba dia mau hendak membongkar kasus Harun Masiku? Bagi publik akan berasumsi bahwa ini ada salah satu intervensi dari kepentingan-kepentingan di luar hukum. Kemudian yaitu jangan terlalu lemah dong suaranya. Apa? Ya, Maksud kamu apakah ada kemungkinan Firly Basuki ada kemungkinan Ketua KPK itu diperalat oleh oknum partai politik menjatuhkan partai politik lain dengan imbalan status tersangkanya ditunda? Minimal bergaining lah Bang. Ada meningkatkan bargaining position Firly Bahuri dengan penyidik di kepolisian gitu. Dan faktanya kepolisian pun sampai sekarang, karena pucuk pimpinan kepolisian ini adalah paling tinggi adalah Presiden, Kapolri Dewa Presiden, ya pasti kenapa ini ada seperti pastinya kalau kita berasumsi sebagai masyarakat umum, ya ini ada pesan-pesan khusus di luar kepentingan hukum. Ada pesan-pesan khusus. Jadi menurut Anda dalam menjelang Pilpres ini pertarungan partai politik sudah makin kejam ya, sudah makin kasar nih ya. Ya semakin panas lah, semakin hot. Sudah semakin hot ya, semakin hot. Pak Abdullah, mantan penasihat dari KPK, gimana komentar, apa tanggapan Anda atas melihat perkembangan ini? Saudara Firly ini saya anggap pimpinan KPK yang paling brengsek. Apa? Pimpinan KPK yang paling brengsek. Saudara Kenapa Firly. bisa begitu? Kesalahannya bejibun. Oke. Ketika diputi penindakan, dia sudah melanggar kode etik. Ya. Saya waktu itu diundang sebagai ahli oleh pengawas internal untuk dimintai keterangan apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Sebelum saya diajukan pertanyaan, ditayangkan video singkat, 2 video. Video itu menunjukkan dia berpelukan dengan seorang gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Jadi saya bilang ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Karena pasal 36 Undang-Undang KPK, pimpinan KPK dilarang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan orang yang sedang ditangani kasusnya oleh KPK. Kalau terkait kasus sekarang yang dengan mantan Menteri Pertanian, kalau ini kan soal sandra menyandra. Sandra menyandra. Firly itu ketika jadi penindakan, saya 8 tahun di KPK, pelantikan pejabat di KPK tidak pernah dihadiri oleh menteri-menteri. Tapi waktu dia dilantik sebagai penindakan itu hadir. Artinya apa tuh? Artinya bahwa ini sudah masuk. Mungkin Pak Hotman pernah dengar tentang buku merah. Nah di situ buku merah itu melibatkan pejabat negara. Maka Firly punya tugas untuk mengamankan. Mengamankan. Sehingga demikian maka kemudian ketika kita lihat soal sandra menyandra itu, ketika Abraham Samad Ketua KPK terlanjur salah ngomong, bukan salah ngomong, terlanjur ke pers bahwa ada ketua partai besar akan diambil karena persoalan BLBI. Langsung kemudian Abraham Samad dengan Bambang Widanto dikriminalisasi. Jadi ini juga begitu. Tadi disebutkan Harun Masiku itu siapa? Coba kita bayangkan dengan Nazarudin, bendahara umum partai berkuasa waktu itu. Lari sampai ke Cina, ke Singapura, sampai ke Kolombia. Presiden waktu itu SBY punya komit untuk membantu pemberantasan korupsi, memerintahkan Polri membantu KPK dan dikejar tangkap. Tapi ini tidak. Harun Masiku kita tidak kenal siapa. Tapi karena ini melibatkan partai besar, maka kemudian Presiden tidak bisa memerintahkan Polri untuk membantu.
Nah disitulah saling sandra menyandra. Sekarang ini kita sudah tahu kubu A, kubu B, kubu C. Dan untuk menghadapi Pilpres. Maka di situ saling menyandra. Jadi analisa Bapak apa? Kenapa tiba-tiba Ketua KPK ini menyebut telah menandatangani surat penangkapan terhadap Harun Masiku? Apakah memang dia diperalat oleh partai politik lain untuk membuka borok partai saingan? Analisa Bapak dulu. Kalau saya itu jelas. Jelas? Jelas. Misalnya ada menteri yang ketika berada kubu istana tidak diapa-apain. Ya. Begitu berpindah bukan lagi kubu istana langsung ditersangka. Kalau memang analisa Bapak ini benar, berarti status tersangka Ketua KPK ini oleh kepolisian tidak akan terjadi dong. Saya khawatir jadi drama Korea. Drama Korea. Ya. Begitu. Ya, jadi apa namanya? Firly dengan Karyoto. Ya. Polda. Kapolda. Polda Metro. Ya, itu kan sama-sama di KPK. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga begitu ketika Polda tetapkan kasus Firly karena ada pelaporan, maka kemudian Kapolri turun. Ya. Mensupervisi seperti itu. Ya. Belum pernah ada, saya ingat Kapolri seperti itu. Nah, Kapolri itu bawahannya presiden. Karena presiden adalah atasan langsung dari Polri. Ya. Sehingga di situ yang saya katakan nanti drama Korea. Yang arahnya kemana menurut Bapak? Jadi mungkin nanti Firly ditetapkan jadi tersangka 1 pekan, 2 pekan, kemudian SP3. Kan bisa kan SP3? Ya. Nah, seperti itu. Nanti kemudian SEL, kemudian ditetapkan berapa hukuman 2-3 tahun. Sudah itu kemudian bebas seperti itu. Jadi di situ drama Korea. Jadi benar-benar mengarah ke drama Korea. Gimana Pak Asbi, ahli hukum pidana nih? Ini ada drama Korea atau drama apa nih? Ya kalau kita bercermin dari kasus ini, kalau kita jadikan cermin berarti orang-orang penegak hukumnya tidak berintegritas. Orang-orang? Ya, okay. Orang-orang yang oknumnya lah. Ya, orang-orang yang dipegangi oleh jabatan ini Bang Hotman, orang-orangnya tidak berintegritas. Ya. Mereka punya alat sadap, mereka bisa saling mendengarkan, mereka punya dalam satu atap, tapi dalam tanda petik ini maling teriak maling. Ya. Gitu loh. Kok bisa dalam satu atap, katakanlah ini Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya dengan Pak Firly itu dalam satu fase, dalam ruang yang sama, gitu loh. Tapi saling melihat kasus ini, gitu loh. Ya. Jadi sandranya ada di sini. Itu skema pertamanya. Kita tidak tahu pelapornya ini dimodalin siapa, sponsornya siapa. Pada waktu di supervisi ini kan ada anggota dewan lagi yang juga diperiksa katanya, gitu loh. Ini kan juga rangkaian-rangkaian, ya kan? Sandra yang sana, Sandra yang sini, ujung-ujungnya kuncinya siapa melalui perkara ini. Jangan-jangan di pihak Pak SEL juga diancam ini. Kalau kamu tidak tarik, kalau kamu tidak tahu, mungkin kolega kamu yang sudah di red notice itu yang tidak boleh, ini akan ketarik lagi. Jadi analisa Anda, tindakan dari Ketua KPK tiba-tiba mengumumkan surat penangkapan terhadap Harun Masiku, apakah dia diperalat oleh partai politik saingan atau apa? Tidak. Dia seperti orang yang lagi kebingungan, energinya tidak jadi sorotan, sehingga bikin jurus mabuk, bikin tikungan baru, cari-cari karena selama ini full paket dipegang. Dia punya data-data itu Bang Hotman. Atau dia cari aman? Oh iya pasti cari aman karena ingin nama dia tetap bagus, bahwa dia akan bilang kamu juga punya catatan loh, kamu juga punya catatan loh. Kalau Anda buka sama-sama buka. Ini yang memang dikhawatirkan. Ini akibatnya status tersangka tidak akan keluar segera. Saya kira kalau Pak Kapolda tegas, karena memang sudah sewaktu ada saya yakin Pak Kapolri restu untuk itu, gitu loh. Tapi kalau ini sudah masuk ke ranah politik, bagaimana coba? Ya pemegang kunci-kunci itu Bang Hotman. Siapa pemegang kunci-kunci penentu itu? Ya tentunya partai-partai pemenang, partai-partai yang hari ini berkuasa lah, yang bisa menjadi cermin untuk itu ada apa. Ini yang menunjukkan bahwa orang-orang yang dipilih itu sekarang dalam tanda petik sedang bermasalah. Integritasnya minim sekali. Begitu. Pak Boyamin? Sebelum Oke, kita istirahat dulu deh. Nggak sabar terus ya, kita istirahat dulu. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room.
Lagi-lagi tanpa white coffee, kopi luwak, Hotman tidak berdaya melawan para narasumber yang jago-jago ini. Tapi kopi inilah yang terhebat yang membuat saya selalu jadi juara. White coffee, kopi luwak. Oke. Kita lihat dulu foto berikut ini, ya. Saat kemesraan di mana Ibu Megawati membenarkan posisi dasi dari Ketua KPK. Ya, coba lihat nih betapa mesranya hubungan tersebut. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah Ketua KPK hendak merusak hubungan baik ini? Ya, seolah-olah mengancam akan saya bongkar. Ya, pertanyaannya kepada Boyamin sekarang. Ya. Boyamin ini susah ditebak. Saya nggak tahu ini ikut partai mana. Apakah ikut penguasa atau tidak? Karena apa? Anak dialah yang berhasil menggolkan Gibran. Gugatan dialah yang berhasil di MK nomor 90 sehingga Gibran memenuhi persyaratan jadi cawapres. Dan katanya sekarang digugat balik oleh LSM Solo triliunan ya anak kamu. 204 triliun. 204 triliun. Anak saya suka-suka seneng aja malah gembira itu digugat itu. Karena you tahu gak akan berhasil. Ya, bukan, isunya tetap ramai terus. Ya. Gitu apakah kan? nanti kamu akan dapat jabatan sebagai menteri atau apa? Kalau partai saya tetap partai P3. Karena P3. saya pernah dijadikan DPRD Solo tahun 97. Ya. Jadi kalau partai saya tegak lurus dengan P3. Oh, begitu. Bahkan saya pun telah mengajukan kepada DPP, nanti kalau ada sengketa berkaitan dengan apapun, saya masuk anggota hukum dari DPP P3. Kalau partai begini, P3. kalau begitu begini, tadi Anda bolak-balik mengatakan, Anda menganalisa ada kemungkinan ya, ini Ketua KPK memberikan umpan persembahan kepada penguasa. Ini loh kasus Harun Masiku ini kalau dibongkar ya bisa menjatuhkan suatu partai politik tertentu. Umpan ini sedang ditawarkan dan kalau diambil maka dia akan selamat dari kasus penyidikan sekarang. Bisa nggak diperinci lagi umpan kayak apa sih yang ditawarkan oleh kemungkinannya? Tapi berarti Bang Hotman sudah tadi bukan remote lagi kan? Ya. Ya sekarang kan kesannya kan diremote oleh partai lawan untuk menghancurkan partai politik lainnya. Menurut Anda masih sebatas umpan penawaran atau sudah dia didalangi oleh partai politik tertentu untuk... Saya konsisten bahwa ini masih persembahan. Masih persembahan. Jadi umpan setengah matang lah. Umpan kalau setengah nanti matang. diterima baru barangkali dia nangkap Harun Masiku. Kan gitu analisanya. Begitu. Kalau ini tidak laku ada persembahan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nomor apa tuh? Ya rahasia. Kan gitu. Paling tidak isu lama yang masih sekarang itu masih ada penetapan tersangka dan belum disidangkan misalnya EKTP. Ya. Kan itu. Ya. Bisa kemana-mana ini kayak EKTP kan itu. Ya. Nah ketiga apa? Yang keempat itu kira-kira lokalisir untuk tidak mengembangkan perkara. Begitu. Ya, analisanya loh ya gitu. Jadi persembahan-persembahan ini dan apakah persembahan ini nanti akan diterima ya berarti penetapan tersangkanya yang berlarut-larut sampai menjelang sampai Pilpres lah kira-kira gitu. Atau sisi lain misalnya gini Pak Azmi, yang didorong adalah Dewan Pengawas KPK. Ya. Ini kan inten ini kemarin sampai datang ke Barreskrim segala macam. Dan laporan saya pun tanpa saya diklarifikasi ternyata sudah ditindaklanjuti, yaitu bergaya hidup mewahnya Pak Firly menyewa rumah 650 juta. Dulu kan saya tanyakan. Emang kalau Dewas yang diperalat kenapa? Ya bukan dipelarat, didorong untuk segera agar sanksinya lebih ringan atau apa? Ya kan sudah kartu kuning kedua minimal. Ya. Kalau kartu kuning kedua kan ya kartu merah. Ya. Yang bergaya hidup mewah itu saya yakin, hakul yakin itu akan diproses melanggar kode etik karena memang menyewa 650 juta sementara gajinya aja cuma 1,2. Gimana Pak Asmi? Jadi Anda pesimis kasus tersangka terhadap Ketua KPK tidak akan terwujud dalam waktu dekat? Saya lagi-lagi Bang Hotman harus konsisten. Jika Kapolda Metro Jaya berdiri tegak lurus, apalagi sudah penyidikan, gas. Di luar skenario drama yang sedang dimainkan. Kalau tapi ini kan ada persembahan, ada diumpan. Ini loh, kalau kamu tidak bikin saya tidak jadi tersangka, ini saya bongkar nih kasus Harun Masiku. Dan ini bisa menjatuhkan partai politik lain, saingan Anda. Apakah begitu analisanya? Kalau secara drama, kalau mau mengambil secara pesta nasional, berarti kalau drama kan ada durasi nih, Bang Hotman. Durasinya sampai Februari, gitu kan. Kalau tadi ada segala macam berarti kan apakah
orang-orang tertentu, penguasa saat ini ada jual beli proteksi kah? Jual beli proteksi. Iya. Wah, menarik nih. Jual beli proteksi atas persembahan tadi, gitu kan? Iya. Saling membentengi, mereka menjual beli proteksi atas kekuasaan-kekuasaannya. Ini kan menyimpang banget dari negara hukum. Secara hukum, Anda sebagai ahli hukum pidana sudah memenuhi syarat nggak Firly untuk dijadikan tersangka? Oh, aku yakin 60 misalnya ini adalah 51, 49, 51 itu sudah tersangka. Sudah. Sudah. Dan analisa Anda kenapa belum? Kalau kata Pak Ito Sumardi masih normal, nggak ada apa-apa yang terjadi katanya. Masih belum itu tadi. Ada tarik-menarik antara Pak Kapolda sama keluarganya Pak SCL. Yaitu? Kira-kira ini. Mungkin Pak SCL di belakang ini sudah ditakutin. Kalau tidak, kolega kamu saya bongkar juga nih. Anak mungkin, istri, mantu atau Pak siapapun. Ito gimana tuh? Gitu jadi memang banyak drama di belakang ini. Kok kata Bapak koridornya normal-normal saja? Gimana sih Pak? Saya tidak bicara masalah opini ya Bang ya. Saya bicara masalah fakta. Jadi demikian. Polda Metro Jaya itu kalau kita lihat Direktur Krimsus bicara itu sangat tegas gaspol kan ya. Nah kemudian sekarang ada muncul kesan seolah-olah ada kriminalisasi. Ada kepentingan pihak tertentu. Sehingga Polda Metro Jaya menawarkan supervisi kepada KPK supaya mengawasi apakah ini betul-betul ada kriminalisasi ataukah mungkin ada intervensi dari pihak lain. Kan ini baru dalam tahap koordinasi belum diterima oleh KPK. Kenapa demikian? Tentunya Polda Metro ingin mengatakan kalau saya sudah menawarkan supervisi tapi mungkin tidak mau atau tidak digunakan kesempatan ini, ya saya akan memutuskan. Memutuskannya itu bisa saja menetapkan sebagai tersangka atau tidak. Karena kan di sini prinsip kehati-hatian selalu selama pengalaman saya sebagai penyidik itu harus saya kedepankan. Jadi di sini betul-betul bahwa Polda Metro Jaya itu sudah on the track. Kemudian mereka sudah ini dan untuk menghindarkan ada kesan mungkin dari pihak KPK, mungkin dari Pak Firly mungkin ada kriminalisasi dan ada intervensi. Ini diberikan kesempatan. Wah Pak Ito bantah lagi Pak Asbi. Udah on the track kamu bilang sudah waktunya tersangka. Mana sih masa dokter hukum? Saya tetap berpedoman itu. Kalau Pak Ito boleh aja karena Pak Ito juga pernah di kepolisian kan gitu. Oh begitu. Kalau akademis ya lurus aja Bang Hotman gitu loh. Kalau barang itu ada sudah diperiksa kan jelas penyidikan 2 alat bukti ya kan, saksinya sudah ada, teleponnya sudah ada, ajudan sudah lihat, perpindahan uang sudah ada. Ya kenapa takut? Gitu loh. Sama Pak Yudi yang juga penyidik KPK, pendapatnya sama. Bapak dukung Asmi atau Pak Ito? Jadi gini, saya melihat kan ada perbedaan antara KPK dan kepolisian dalam status penyidikan. Di mana KPK itu kan ketika naik ke penyidikan sudah ada tersangkanya. Berbeda dengan kepolisian ya, karena penyidikannya adalah suatu upaya untuk mencari tersangka. Gitu. Nah, saya melihat ini adalah suatu strategi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bahwa ketika mereka nanti menetapkan tersangka dalam waktu yang tidak lama gitu ya, karena pemberkasan kasus ini mereka selesaikan dengan sangat seksama gitu ya, selalu disampaikan secara transparan. Begitu nanti tersangka tetapkan, saya yakin tidak dalam waktu yang lama itu nanti akan segera dilimpahkan untuk disidangkan. Jadi ini sebenarnya hanya strategi saja. Itulah sebabnya maka kesabaran yang revolusioner itu penting di sini. Namun sekali lagi bahwa perlu ada sabar kok revolusioner. Jadi kesabaran revolusioner gitu kan. Jadi bukan kesabaran yang biasa saja. Seperti itu. Jadi menurut saya Bang Hotman bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu saya pikir tinggal ditetapkan saja, karena kalau kita melihat ini kan perkara berkembang dari perkara dugaan pemerasan tiba-tiba berubah menjadi gratifikasi, tiba-tiba banyak terbongkar. Kalau seperti gitu kata kan? Boyamin, umpannya itu diterima. Pak Firly katanya menurut dia sih. Analisa loh itu analisa. Saya kalau itu nggak sepakat dengan Bang Boyamin ya. Kenapa? Karena saya melihat ya persembahan itu kan bisa diterima bisa tidak. Kita lihat kalau persembahannya hanya barang yang busuk gitu kan, hanya barang yang ternyata nilainya nggak besar, nggak apple to apple. Itu kan bisa melibatkan dugaan sogok terhadap pejabat teras partai politik, yaitu kasus Harun Masiku. Ya kita kan nggak tahu apakah Harun Masiku ketika ditangkap dia akan membuka, oh benar uangnya itu berasal dari A, oh saya menyuap karena diperintahkan si B, kan belum tentu juga, nggak ada jaminan akan ngomong seperti itu. Nah ini makanya ini baru persembahan, baru umpan ya, baru apa? Makanya kalau mau Pak ya, kalau mau persembahan gitu ya, langsung aja Pak Firly gitu kan, netapin tersangka siapa yang big fish gitu kan, nah baru nih, wah
ngasih konkret. Kalau ini kan kita nggak kayak ngasih pay letter gitu kan. Jadi bayarnya belakangan gitu kan. Ini semua kan masih harapan-harapan kan. Itu masih Analisa saudara, gitu apa yang bakal terjadi dengan adanya dugaan analisa Unpan ini? Apa yang bakal terjadi dalam waktu dekat? Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah tetap proses penyidikan berjalan dan nanti akan ada tersangka. Seperti itu dalam kasus dugaan Sampai kapan? Sampai kapan? Kesabaran revolusioner. Nggak bisa berarti kan ada sesuatu. Wah, ada sabar, tapi bagaimana? Pak Abdullah, ada sabar revolusioner gimana sih Pak? Itu bahasa anak muda ini. Gimana Pak? Itu sebenarnya gampang sekali. Ya. Tetap saja gratifikasi. Itu sudah fakta. Ya. Nanti di pengadilan baru kemudian terbongkar. Ya. Berkembang, betul, Pak. Berkembang seperti itu. Ya. Gratifikasi kan sudah fakta, nggak bisa lagi dibantah. Bahwa ada rumah sudah diperiksa oleh penyidik Polda, itu sudah gratifikasi. Menggunakan pasal 7B, 12B huruf besar, undang tindak pidana, selesai. Jadi baru menurut kemudian Bapak, terbongkar. kenapa masih ragu-ragu kepolisian menetapkan tersangka? Kenapa sampai sekarang belum? Bisa saja sudah disebutkan oleh Pak itu tadi itu kehati-hatian. Tapi saya khawatir jangan sampai ini juga drama Korea antara namanya. Kalau menurut saya Bang, sekarang yang menarik adalah yang muncul di masyarakat buaya lawan buaya. Karena polisi dengan polisi. Nah disinilah kenapa Polda Metro Jaya memberikan kesempatan supervisi ya kepada KPK. Kenapa? Karena ini kan Pak Firly kan Polri ya. Dan dia punya banyak Polri. teman juga pimpinan Polri. Gitu. Mohon maaf Pak, ya. itu versi saya itu bukan buaya lawan buaya, cicak lawan cicak aja. Karena ini cuma oknum dan juga berkaitan dengan bukan, berkaitan itu kan masyarakat. Polda, gitu. Masyarakat yang Enggak, mengatakan masyarakat pun demikian. juga cicak lawan cicak Pak. Sudah saya cek media sosial, netizen segala macam ya cicak lawan cicak dan tidak ada dukungan kepada Pak Firly yang besar kepada KPK juga nggak ada gitu loh. Jadi ya hanya Pak Firly cuma usil aja ini. Oh begitu. Usil. Ini loh. Untuk menyelamatkan diri. Iya, usil aja. Gitu. Tapi kalau kita mau cari siapa yang bersalah Pak Hotman, itu DPR. Ya. DPR yang bersalah. Oke, kita istirahat dulu. Yang mana nih buaya darat atau buaya cinta atau cecak ini? Ya, kita istirahat lagi deh. Sampai nanti di babak terakhir siapa sebenarnya buaya darat. Kita lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan memberikan kesempatan kepada narsum untuk memberikan opini dan analisanya. Kira-kira apa akhir dari drama Korea ini? Silakan Pak Boyamin. Pertama saya memberikan apresiasi pada teman-teman media di Barreskrim kemarin dan layak mendapatkan hadiah Pulitzer karena mampu memoto, memvideo Pak Firly ketika ngumpet dalam mobil. Itu harus kita apresiasi. Dan saya rasanya pengen memberikan hadiah pada teman-teman itu. Nanti saya traktir lah. Kenapa menurut analisa Anda kenapa Ketua KPK itu ngumpet dalam mobil? Nah, tapi nomor 2 juga begini, saya akan melaporkan pasal 207 terhadap Pak Firly. Kenapa karena menghina Barreskrim, Mabes Polri. Ya. Masuk mobilnya katanya hilang di situ. Kan ini penghinaan terhadap Leo Dosan aja karena mengatakan saya tidak takut polisi ketika menganiaya pacarnya dikenakan pasal 207. Lah, ini kan mau ngomong bahwa mobilnya hilang di dalam Mabes Polri. Bang Hotman aja saya kira masuk sekarang sulit loh, Bang. Kalau tanpa ada koordinasi lebih lanjut segala macam, karena yang bisa masuk itu hanya bintang 1 ke atas atau yang punya akses atau protokoler dulu. Pak Firly bisa masuk itu pasti protokoler dulu. Kok ngomong hilang itu kan ya itu penghinaan terhadap institusi. Analisa Anda terhadap akhir dari kasus drama ini apa? Ya sampai Pilpres saya kira belum ada tersangka. Sampai Pilpres Tapi belum ada saya tersangka? menjanjikan kepada teman-teman, pada masyarakat, saya pasti akan mengajukan gugatan pra-peradilan dan saya akan daftarkan minggu depan. Terhadap siapa? Ya terhadap Polda Metro Jaya. Karena memperlambat perkara ini. Dan itu saya sebenarnya cinta Pak Firly loh. Kalau memang tidak ada alat bukti ya biar dibuka oleh hakim dan bisa dihentikan penyidikannya. Jangan saling nyandera begini. Saya paling tidak suka. Saya politisi Orde Baru, Bang. Jadi tidak suka penyanderaan. Jadi Anda mau gugat Polda Metro Jaya dalam waktu dekat? Oh iya, itu dengan mengatakan telah melakukan penghentian penyidikan secara material, secara tidak sah.
Tapi kalau nanti hakim mengatakan bahwa oh ternyata memang apa yang dilakukan oleh penyidik itu pepesan kosong semua, tidak ada alat bukti dan lain sebagainya, maka misalnya malah dikabulkan sebagai bentuk penghentian penyidikan. Oke, Pak Bambang, analisa saudara gimana? Setuju nggak dengan Pak Boyamin ini yang tidak jelas partai politiknya apa tuh? Ya terkait kasus ini memang harus ada deadline, Bang. Ya. Harus ada deadline karena kalau tidak ya isunya akan berkembang kemana-mana seperti kita ada bargaining position, ada tawar-menawar, ada persembahan dan yang lain-lain. Oke, gitu. Makanya harus ada. Dengan melihat perkembangan ini bakal ada tersangka nggak dalam waktu dekat? Kita dorong harus ada tersangka gitu loh. Karena sudah memenuhi syarat menurut Anda? Sangat memenuhi syarat. 80 saksi kemudian terus apa gunanya penggeledahan kemarin gitu loh. Seharusnya sesuai dengan jargon Pak Listio presisi, ya ini transparansi harus dibuka semuanya. Kasus Harun Masiku akan lenyap atau dibongkar atau gimana? Kalau melihat bargaining position, kalau Polda Metro Jaya mendorongnya, ini akan lenyap. Akan lenyap. Pak Asmi, gimana analisa? Secara hukum, murni dulu, hukum saya murni. melihat ini ada satu keadaan yang tidak normal, Bang. Yaitu? Di antara dua penegak hukum ini bahwa korupsinya sistemik. Dalam keadaan yang tidak normal ini, maka kedua aparat ini harus diadu. Yaitu siapa dengan siapa? Kapolda Metro Jaya dengan Ketua KPK. Tuh, kita lihat keterbukaan tadi, fakta-faktanya apa, kan gitu kan? Ya. Sambil kita ketahuan siapa yang busuk di antara di sini, gitu loh. Inilah gunanya masyarakat untuk mensuarakan gitu loh. Tapi analisa Anda ini apakah masih sebatas di tingkat Kapolda atau sudah sampai ke atas, sampai ke istana? Oh, saya kira Pak Kapolri monitor, pasti dong, karena memang sewaktu dinaikkan DIK, pasti Pak Kapolri monitor, tahu, nggak akan berani Pak Kapolda. Secara yang dihadapi adalah bintang 3, gitu loh. Pasti sudah di tingkat itu. Itu tadi kata Bang Boyamin, tiba-tiba ada drama yang harus durasi waktunya di Februari, kan diganggu ini, gitu loh. Ini yang memang, tapi dalam keadaan tidak normal, maka lembaga hukum ini harus diadu, Bang Hotman. Tadi Pak Boyamin mengatakan sampai menjelang Pilpres tidak akan tersangka Ketua KPK. Analisa saudara? Oh, saya yakin Pak Kapolda pasti berani. Di sini memang Pak Kapolda berani, tapi yang di atas harus berani Pak Kapolda. Kita dorong Pak Kapolda harus berani. Saya doakan mudah-mudahan Pak Kapoldanya bisa jadi Kapolri nih. Pak Ito Subardi, apakah menurut Bapak Kapolda Metro Jaya kurang berani menetapkan tersangka? Saya kira enggak ya, karena saya kenal beliau ya. Dan saya juga tahu penyidik-penyidik di Polda Metro. Oleh karena itu, saya sependapat bahwa ini sudah sampai tahap akhir, di mana sekarang Polda Metro ingin memberikan itikat baik, silakan melakukan supervisi. Kami ini benar tidak sebelum saya memutuskan sesuatu, karena kalau kita memutuskan sesuatu ada unfairness ya, tentunya ini tidak fair. Makanya diberikanlah kesempatan, silakan kami disupervisi. Jadi saya yakin penyidik-penyidik ini mereka profesional ya, dan saya tahu betul mereka semuanya karena pernah bekerja sama dengan saya. Jadi satu tersangka, Boyamin mengatakan jangan harap sampai selesai Pilpres. Menurut Bapak? Kalau saya kan bicara bukan masalah Mas Boyamin, kan masalahnya masalah opini. Kalau saya kan bicara masalah fakta dan mantan penyidik. Sesuai fakta apa kesimpulan saudara? Ya, analisa Bapak? Kalau menurut saya sekarang ini mereka sudah punya, dan meskipun misalnya Pak Firly ditetapkan tersangka, kita kan tetap mengedepankan azas praduga. Jadi bakal ada tersangka dalam waktu dekat? Ya pastilah saya kira. Terima kasih dari Bapak mantan Kabar Eskrim. Sekarang Bapak Abdullah Heha Mahua, mantan penasihat KPK. Bapak masih percaya nggak kepada Dewan Pengawas dari KPK? Dewan Pengawas ini, saya minta maaf. Beliau itu mantan pimpinan KPK. Mestinya pada usia yang sekarang sudah mendekati kubur itu cepat menunjukkan tentang gesah wibawanya. Dewan Pengawas Firly itu sudah harus jatuh hukuman beberapa kali. Justru itu, Anda percaya nggak bahwa Dewan Pengawas akan tegas? Dewan Pengawas KPK terhadap Firly. Dibuat lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Yaitu? Ya peringatan seharusnya sekarang Dewan Pengawas menyampaikan rekomendasi kepada Presiden, maka Presiden memberhentikan Firly, karena yang berhentikan Ketua KPK atau pimpinan KPK itu adalah Presiden. Kenapa Dewan Pengawas belum melakukan itu menurut analisa Anda? Ya karena Dewan Pengawas ini kan EUPKU juga. Apa itu? EUPKU diangkat sama Presiden. Ya. Jadi sehingga begitu juga jadi persoalan istana juga. Jadi Anda kurang percaya sama Dewan Pengawas? Tadi saya percaya, sekarang sudah hilang kepercayaan saya. Sudah hilang? Iya. Kecuali dalam waktu pekan ini ditetapkan, majukan rekomendasi ke Presiden, baru kemudian Presiden. Memang menurut Anda Dewan Pengawas itu sudah seharusnya menerapkan apakah peringatan aja atau memang sudah harus pemberhentian? Sudah berapa kali?
Oh begitu. Sudah berapa kali melanggar kode etik, jadi yang sekarang ini sudah harus pemberhentian. Cuma pemberhentian itu tidak bisa dilakukan oleh Dewan Pengawas, harus Presiden. Jadi Dewan Pengawas menyampaikan rekomendasi kepada Presiden, Presiden terbitkan Kepres pemberhentian. Selesai persoalan. Bagaimana kalau penguasa tertarik dengan tadi umpan persembahan sebagaimana diberikan oleh Boyamin, yaitu kalau umpan ini diambil maka partai politik lain akan jatuh. Apakah Saya mungkin? masih percaya sama Karyoto. Sebagai mantan deputi penindakan. Begitu. Sebab apa di KPK itu kan kode etik itu menyatakan bahwa pegawai KPK, siapa saja KPK tidak boleh melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Jadi Karyoto akan memegang itu sehingga mudah-mudahan dalam 1 pekan ini sudah tetapkan Firly jadi tersangka. Pak Yudi, 1 minggu lagi katanya mudah-mudahan Firly bakal jadi tersangka. Anda sebagai penyidik KPK. Ya, cara yang paling tepat untuk menghentikan aksi-aksi drama Korea ini adalah dengan mengumumkan siapa yang menjadi tersangka. Kita lihat bagaimana Kompes terakhir ketika Pak Firly mengatakan ini ada serangan balik dari para koruptor. Menurut saya buktikan kalau memang ada serangan balik dari koruptor, karena itu hanya omong kosong. Sebab kita tahu bahwa kalau misalnya ada yang menyerang balik pada KPK, itu adalah perintangan penyidikan. Bisa kena pasal 21. Ya Pak Hotman tahu lah beberapa sekan sejawat pernah kena gitu kan. Artinya bahwa dia ketua KPK loh. Ngomong itu ya harus berdasarkan bukti, fakta, bukan untuk menyelamatkan diri atau tadi mencari Dewan Pengawas gimana? Kenapa tadi Pak Abdullah mengatakan kurang percaya sama Dewan Pengawas KPK? Menurut Anda? Ya karena memang Dewan Pengawas itu kekuatannya nggak bisa memecat pimpinan KPK. Dia paling kuat adalah menyuruh untuk mundur gitu kan. Jadi memang saya sendiri dari awal kasus ini ya tidak pernah bisa berharap kepada Dewas KPK. Kita ingat waktu pemulangan Pak Endar pun gitu kan, atau kebocoran di ESDM. Dewas kemudian menjadi tameng ya kan bagi pimpinan KPK. Ini akhirnya kepercayaan makin tergerus. Nah, kita harapkan bahwa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini adalah untuk menyelamatkan KPK dan nasib pemberantasan korupsi ke depannya, Bang. Seperti itu. Jadi kita tunggu dengan tadi kesabaran yang revolusioner gitu kan, kapan Polda Metro Jaya akan mengumumkan. Anda berpendapat dengan kesabaran yang revolusioner. Sabar tapi revolusioner. Dan mestinya bakal ada tersangka. Akan ada tersangka. Dan itu juga diomongkan Pak Firly. Saya betul-betul terpesona. Pak Firly ngomong justice delayed, justice denied. Keadilan yang tertunda sama dengan bukan keadilan. Nah, mestinya itu juga berlaku di Polda sebenarnya. Juga dengan menunda-nunda penetapan tersangka, maka harusnya berkaca dari omongannya Pak Firly. Maka justru itu Pak Firly sudah memberikan kode kepada Polda loh untuk segera minta kepastian. Kita beli. Makanya Pak menyampaikan kebenaran itu adalah sama dengan memperjuangkan keadilan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah memperjuangkan keadilan tersebut gitu loh. Oke, kita akhiri drama kita malam ini dan marilah kita menonton karena menjelang Pilpres ini drama Korea akan semakin banyak. Dan sekarang sudah terjadi, sudah mulai drama Korea dengan adanya persembahan kata ini untuk jual beli proteksi, Bang. Jual beli proteksi apa itu baru analisa loh, bukan tuduhan loh ya. Apakah memang itu adalah persembahan untuk proteksi atau tidak? Kita lihat babak akhir dari drama ini sampai menjelang Pilpres. Demikianlah akhir dari Diskusi malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 hanya yang hot. Nggak Pak, ke depan Pak. Sini Pak, ke depan Pak. Adu cincin sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.